General Electric membakar 9.000 triliun rupiah dalam 2 dekade terakhir. Dan yang lebih gila lagi, ini adalah perusahaan yang dulunya mendefinisikan Amerika. Untuk memahami bagaimana sebuah simbol inovasi, perusahaan yang didirikan oleh Thomas Edison sendiri, bisa jatuh dari puncak kejayaan menjadi runtuhan korporat yang harus dipecah, kita harus melihat melampaui sekadar angka. Kita harus masuk ke dalam budaya, Gwei, yang beracun di bawah kepemimpinan Jack Welch. Selama 2 dekade, General Electric bukan lagi perusahaan industri. Mereka berubah menjadi mesin finansial yang haus akan pertumbuhan jangka pendek. Jack Welch, sang Neutron Jack, menerapkan sistem star ranking yang memaksa manajer memecat 10% karyawan berkinerja terendah setiap tahun. Budaya ini menciptakan ketakutan, bukan inovasi. Orang-orang tidak berani melaporkan masalah karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Mereka hanya ingin terlihat sukses di mata atasan. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari itu. Di balik keberhasilan finansial yang terlihat di laporan tahunan, G Capital, divisi jasa keuangan mereka, mulai mengambil risiko yang sangat berbahaya. Mereka bukan lagi meminjamkan uang untuk membeli mesin jet. Mereka mulai bertaruh pada aset-aset berisiko tinggi di pasar properti dan derivatif yang kompleks. Ketika Welch menyerahkan tongkat estafet kepada Jeff Immelt pada tahun 2001, tepat 4 hari sebelum serangan September 11, dia mewariskan sebuah perusahaan yang sangat bergantung pada manipulasi angka. Immelt mewarisi sebuah mesin yang rusak. Namun alih-alih memperbaikinya, dia justru mencoba menutupi retakannya dengan akuisisi yang ceroboh. Ingatlah pembelian Alstom senilai 10 miliar dolar? Itu adalah sebuah bencana strategis. G membeli perusahaan energi Prancis tersebut dengan harapan bisa mendominasi pasar turbin gas, namun alih-alih keuntungan, mereka justru mendapatkan segudang masalah birokrasi, penyesuaian biaya, dan akhirnya, penurunan permintaan pasar global terhadap energi fosil. Immelt mengejar pertumbuhan melalui akuisisi, bukan melalui penelitian dan pengembangan internal. Dia membangun labirin perusahaan yang begitu kompleks sehingga bahkan para analis Wall Street pun tidak bisa memahami dari mana sebenarnya laba berasal. Dan disinilah semuanya mulai berantakan. Krisis finansial 2008 menghantam G Capital dengan sangat keras. Karena ketergantungan mereka pada pendanaan jangka pendek yang sangat besar, G hampir kehabisan uang tunai. Mereka harus diselamatkan oleh Warren Buffett, yang menyuntikkan 3 miliar dolar dengan syarat yang sangat memberatkan bagi G. Saat itulah dunia sadar, General Electric adalah perusahaan yang rapuh. Mereka tidak memiliki fondasi industri yang kuat lagi. Mereka hanyalah perusahaan keuangan yang menyamar sebagai konglomerasi teknologi. Selama tahun-tahun berikutnya, dividen dipotong, aset dijual dengan harga murah, dan nilai saham mereka terjun bebas. Investor kehilangan kepercayaan. Bukan karena pasar tidak percaya pada turbin jet G, yang faktanya masih yang terbaik di dunia. Tapi karena mereka tidak percaya lagi pada kepemimpinan dan transparansi keuangan perusahaan. Mari kita bicara tentang budaya, optimisme beracun, di internal G. Para eksekutif di bawah email terbiasa melaporkan bahwa target tahunan pasti tercapai. Jika bisnis tidak mencapai target, mereka akan menarik keuntungan dari cadangan masa depan atau menjual aset kecil untuk menutupi defisit. Ini adalah resep untuk bencana jangka panjang. Mereka mengorbankan masa depan demi memuaskan ekspektasi analis triwulanan. Saat John Flannery mengambil alih, dia mencoba melakukan restrukturisasi besar-besaran, namun semuanya sudah terlambat. Beban utang dari masa lalu dan kegagalan integrasi bisnis energi telah melilit leher perusahaan. Puncak dari drama ini terjadi ketika G, ikon industri Amerika, dikeluarkan dari indeks Dow Jones Industrial Average, indeks yang mereka bantu bentuk sejak tahun 1896. Itu adalah pukulan simbolis yang sangat telak. Sebuah penegasan bahwa era kejayaan G telah berakhir. Kejatuhan ini bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah proses sistematis selama 20 tahun di mana fokus dialihkan dari menciptakan produk yang mengubah dunia menuju rekayasa keuangan yang bertujuan meningkatkan harga saham. Mereka lupa bahwa bisnis yang sehat dibangun dari dasar, dari insinyur di pabrik, bukan dari spreadsheet di kantor pusat Wall Street. Kita melihat bagaimana perusahaan yang pernah memiliki nilai kapitalisasi pasar tertinggi di dunia, mencapai lebih dari 600 miliar dolar pada tahun 2000, akhirnya harus dipecah menjadi 3 perusahaan terpisah. G Aerospace, G Vernova, dan G Healthcare. Pemecahan ini adalah pengakuan kekalahan. Sebuah pengakuan bahwa konglomerasi besar tidak lagi relevan dalam dunia yang membutuhkan ketangkasan dan fokus. Perjalanan General Electric adalah pengingat bagi setiap CEO di dunia. Jika kamu memprioritaskan harga saham di atas kesehatan operasional, waktu akan menghukummu. Satu hal yang bisa kita pelajari dari kehancuran ini adalah tentang bahaya dari kesuksesan yang berkepanjangan. G menjadi korban dari kesuksesannya sendiri. Mereka merasa kebal terhadap hukum ekonomi. Mereka merasa bisa membeli inovasi melalui akuisisi daripada membangunnya. Dan ketika dunia berubah,
Ketika digitalisasi dan transisi energi terjadi, mereka tidak siap. Mereka terlalu berat, terlalu lambat, dan terlalu terobsesi dengan masa lalu. Saat ini, dalam bentuk pecahannya, mencoba untuk kembali ke akar mereka, fokus pada apa yang mereka kuasai, seperti mesin jet dan peralatan medis. Namun, jejak dari kehancuran 9.000 triliun rupiah itu tidak akan pernah bisa dihapus dari buku sejarah bisnis. Ini adalah pelajaran mahal tentang bagaimana sebuah institusi bisa kehilangan arah. Jika kamu terkejut dengan fakta kejatuhan General Electric ini, kamu wajib nonton video kami tentang bagaimana Nokia dan BlackBerry membuang triliunan rupiah karena meremehkan revolusi smartphone, yang menjadi pengingat bahwa tidak ada perusahaan yang terlalu besar untuk gagal.